Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sukses. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini akan kami sampaikan tutorial ataupun tugas membuat media sederhana dalam sesi clinical skill teaching oleh Bapak Yusrama Deni, M, PhD, dalam pelatihan Applied Approach AA oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 20 sampai 26 Agustus 2021. Pada kesempatan ini kami perkenankan nama Duyanto dari Akademi Teknologi AUB Surakarta NIDN 0616027803 mempresentasikan ataupun menyampaikan pembuatan video sederhana tentang salah satu mata kuliah yang kami ampu. Baik, video ini kami buat karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan air, dan memakai sabun, menjaga jarak, dan jangan berkerumun. Dalam kesempatan kali ini akan kami sampaikan mata kuliah yang kami ampu, yaitu praktek PLC atau praktek Programmable Logic Control, program studi D3 Teknik Elektro, Akademi Teknologi AUB Surakarta. Adapun deskripsi mata kuliah praktek PLC ini mengkaji tentang review jenis-jenis PLC dan nanti akan kita memanfaatkan Arduino Uno ataupun yang sering kita lihat yang banyak dipakai untuk eksperimen Arduino, ada berbagai macam jenisnya sebagai PLC. Nah, nanti Arduino itu kita akan fungsikan sebagai PLC yang akan kita gunakan untuk mengendalikan ataupun mengontrol perangkat-perangkat yang akan kita kontrol. Dan tentunya untuk PLC ini karena memakai Arduino, tentunya bahasa pemrogramannya pun nanti juga lain, yaitu dengan pemrograman Auxil Studio yang merupakan karya anak bangsa, sekaligus ini kami sampaikan untuk dasar pengenalan PLC. Secara umum bahwa PLC itu ketika kita membeli ataupun yang base industri, itu misalkan merek-merek tertentu, dia akan datang dengan perangkat hardware-nya dengan software yang merujuk ke salah satu ataupun merek yang sesuai. Pemrograman Auxil ini meliputi dasar pemrograman Auxil PLC, fungsi-fungsi khusus dalam pemrograman Auxil PLC, perancangan rangkaian logika, baik kombinasional maupun sekuensial, dan dengan penyelesaian akhir nanti menggunakan pemrograman Auxil PLC. Dan di dalamnya juga ada timer, counter, dan fungsi logika sekuensial yang lain, serta perancangan aplikasi sistem elektronik berbasis Auxil PLC Arduino. Nah, dalam kesempatan nanti, walaupun kita memakai PLC ini, kita memanfaatkan Arduino, dan pemrogramannya pun tetap kita menggunakan ladder diagram seperti PLC-PLC yang umum kita jumpai. Sehingga akan kita lebih mengerti dan memahami bagaimana sebuah PLC itu terbentuk. Karena secara umum PLC itu ada input, output, dan proses. Dan dengan memanfaatkan ini nanti, prosesnya adalah memanfaatkan Arduino sebagai basic pemrogram ataupun pemrosesnya, yang di dalamnya ada microcontroller ATmega, dan di sana juga ada input-outputnya, dan nanti pemrogramannya pun juga menggunakan ladder diagram. Kompetensi yang dikembangkan bahwa dalam mata kuliah ini yang paling mendasar adalah dasar konsep elektroniknya, karena
semua kontrol berbasis elektronik itu tetap harus kita pahami tentang konsep elektroniknya, baik di dalam kontrol di industri yang memanfaatkan PLC maupun kontrol-kontrol yang lain. Dan komponen utama dalam elektronika industri termasuk di dalamnya menggunakan programmable logic control sebagai prosesor utama dalam sistem kontrol, dan komponen pendukung dalam elektronika industri, kesehatan, keselamatan kerja di industri juga akan, kompetensi ini juga harus dipahami, karena ketika kita berbicara dengan industri, kita akan tahu terdapat berbagai macam perangkat yang tentunya perlu penanganan khusus, sehingga bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memperlakukan peralatan tersebut sehingga safety tetap terjaga, sehingga kesehatan, keselamatan kerja ini perlu kita kembangkan di dalam mata kuliah ini. Adapun penilaian, karena yang namanya hasil akhir sebuah pembelajaran itu perlu terukur, yaitu perlu pengukuran yang jelas ataupun fair, yang akan kami sampaikan bahwa komponen penilaian pembelajaran teori ini terdiri atas partisipasi kehadiran perkuliahan, baik daring maupun luring, tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan secara detail bisa dilihat di tabel di bawah ini, partisipasi dan kehadiran teori 10%, tugas 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Artinya, terus kalian jangan berpikir kehadiran hanya 10%, maka kalian tidak akan hadir di situ. Di sini etika emas pasti kalian tinggalkan, sehingga kehadiran ini menjadi kunci pokok juga di dalam mata kuliah programmable logic control ini. Adapun nanti pembelajaran programmable logic control ini yang praktek ataupun teorinya kita lakukan dengan daring, yaitu dengan memanfaatkan LMS yang bisa kita gunakan di sini, menggunakan Google Classroom. Segala apapun kegiatan pembelajaran akan kami sampaikan lewat Google Classroom, yang nanti kalian harus join di sana sesuai dengan mata kuliah yang sesuai, dan silakan kalian ikuti dengan baik, sehingga yang akan memberikan rasa tanggung jawab lebih besar kepada kalian untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban kalian. Adapun nanti luring di luar jaringan, karena ini mata kuliah praktek, nanti ada pembelajaran luring yang nanti pelaksanaannya tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, sehingga apa yang menjadi tujuan perkuliahan ini kalian bisa menggunakan atau memahami praktek PS ini dengan lebih baik akan bisa disampaikan ke kalian. Demikian deskripsi singkat mata kuliah praktek programmable logic control yang dapat Pak Dwianto sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, karena kita dalam masa pandemi tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan segera berakhir dan kita bisa bertemu di pembelajaran yang luar jaringan sehingga akan lebih bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.